Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anifa dengan NIM 1121-10335. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Hari ini saya akan memberikan pendapat tentang kenaikan PPN sebesar 12% hingga pemerintah memberi diskon listrik sebesar 50% serta pembagian beras 10 kg untuk 16 juta keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif pajak bertambah nilai atau PPN sebesar 12% yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Sebagai kompensasi tersebut, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya hingga 2200 volt ampere selama periode Januari hingga Februari tahun 2025, serta menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 16 juta keluarga di Indonesia penerima manfaat selama 12 bulan. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak serta tanggapan dari masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang kenaikan PPN sebesar 12%. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia dari 11% menjadi 12% yang direncanakan berlaku pada tahun 2025 menimbulkan berbagai tanggapan dari para ahli serta masyarakat Indonesia. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta tepung terigu, minyak kita, dan gula industri yang menjadi bahan pokok diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 1%, yang artinya taraf PPN dikenakan tetap di 11%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan dan pengeluaran publik, serta dampaknya yaitu kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya saya akan menganalisis kebijakan ini berdasarkan teori ekonomi. Yang pertama ada teori elastisitas permintaan. Barang atau jasa yang elastis terhadap harga akan mengalami penurunan permintaan yang lebih besar akibat kenaikan PPN seperti barang mewah. Barang atau jasa yang inelastis seperti kebutuhan pokok cenderung kurang terdampak dalam hal volume konsumsi, tetapi konsumen harus mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk barang tersebut. Yang kedua, ada teori distribusi beban pajak, yaitu beban pajak tidak sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau konsumen, tetapi dibagi sesuai dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam hal ini, konsumen dengan daya beli rendah akan lebih merasakan dampaknya. Dan yang ketiga ada efek multiplier. Kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga menurunkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jumlah jangka pendek. Dan terdapat bukti empiris dari kenaikan PPN sebelumnya, di mana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April tahun 2022 tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Realisasi tambahan penerimaan pajak dari kenaikan tarif PPN hanya sebesar 0,3% PDB pada tahun 2022 dan 0,4% PDB pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Selanjutnya, penelitian oleh ISEI menemukan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menurunkan PDB nominal sebesar 0,8% dan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 267.000 jiwa. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa penerimaan PPN masih belum optimal, dengan potensi penerimaan yang belum terserap sebesar 405 hingga 520 triliun per tahun. Dari sini dapat kita lihat bahwa kenaikan PPN 12% di Indonesia memiliki dampak yang relevan, terutama di dampak ekonomi. Yang pertama ada kenaikan PPN yang dapat meningkatkan pendapatan negara, namun juga dapat membebani masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, peningkatan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan konsumsi. Dan yang ketiga, kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi inflasi karena biaya produksi yang meningkat akan ditransfer kepada konsumen. Ada juga dampak sosial yang dapat kita terima, yaitu kenaikan PPN dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Karena biaya hidup yang meningkat, kelompok berpenghasilan rendah akan lebih terdampak oleh kenaikan PPN, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok justru lebih besar.
Dan yang terakhir, kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal akses barang dan jasa dasar. Berikut ada beberapa tanggapan dari ahli dan masyarakat di Indonesia, yaitu dampak pada konsumsi rumah tangga. Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Setiawan, berpendapat bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang dapat mengurangi konsumsi domestik. Selanjutnya, bagi dampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, menurut Bima Yudhistira atau Direktur Center of Economic and Studies, kenaikan PPN dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang, sementara UMKM menghadapi kesulitan menyesuaikan margin keuntungan. Serta ada kritik terhadap kebijakan kenaikan PPN. Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan atau Deprakarsa menilai bahwa kenaikan PPN menjadi 12% di tengah menurunnya daya beli masyarakat merupakan kebijakan yang kurang tepat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini semakin memberatkan kelas menengah dan kecil, serta dapat memperparah kondisi ekonomi. Dapat kita lihat di sini bahwa kenaikan PPN 12% di Indonesia menimbulkan pro dan kontra, sementara pemerintah berargumen bahwa peningkatan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan. Beberapa ahli dan masyarakat justru khawatir akan dampak negatifnya terhadap daya beli, konsumsi rumah tangga, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya saya akan membahas tentang diskon listrik dari pemerintah sebesar 50%. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 volt ampere atau VA ke bawah, berlaku selama 2 bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai 12,1 triliun rupiah. Pelanggan PLN di bawah 6.600 VA tidak dikenakan PPN 12%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tentunya dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan PPN. Dengan diskon ini berlaku untuk pelanggan dengan daya hingga 2200 VA mencakup sekitar 81,4 juta rumah tangga atau 97% dari total pelanggan rumah tangga. Meskipun demikian, diskon ini bersifat sementara dan mungkin tidak sepenuhnya mengimbangi dampak kenaikan PPN. Selanjutnya, saya akan menganalisis kebijakan ini berdasarkan teori ekonomi. Yang pertama ada teori stimulus fiskal, yaitu diskon listrik dapat dikategorikan sebagai stimulus ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan disposable atau disposable income masyarakat. Dengan pengurangan biaya listrik, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada kebutuhan lain, sehingga menjaga tingkat konsumsi. Menurut Keynesian Economics, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam produk domestik bruto atau PDB, sehingga menjaga konsumsi akan membantu mencegah perlambatan ekonomi. Yang kedua, ada teori distribusi pendapatan. Diskon ini bersifat progresif karena menyasar rumah tangga kecil hingga menengah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengenai mekanisme pelaksanaan, untuk pelanggan pasca bayar, potongan tarif 50% akan diterapkan otomatis saat pembayaran tagihan listrik bulanan. Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, diskon akan langsung diterapkan saat pembelian token listrik tanpa perlu registrasi tambahan. Menurut survei oleh PLN pada tahun 2020, menunjukkan bahwa diskon listrik 50% dapat menghemat biaya listrik rata-rata sebesar Rp150.000 per bulan. Serta data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi listrik rumah tangga meningkat sebesar 10% setelah kebijakan diskon. Penelitian oleh Universitas Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa diskon listrik 50% dapat meningkatkan pendapatan disposable masyarakat sebesar 5 hingga 10%. Tentunya rencana pemerintah ini akan diiringi dengan dampak positif serta dampak negatif. Untuk dampak positif kita bisa melihat dari peningkatan daya beli masyarakat. Diskon 50% membantu masyarakat mengurangi pengeluaran untuk utilitas dasar, sehingga mereka memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lain. Sedangkan di sisi pengurangan dampak inflasi, dengan adanya subsidi listrik, dampak inflasi akibat kenaikan PPN dapat diminimalkan. Dan dukungan untuk pelanggan rumah tangga, pelanggan dengan daya hingga 2200 volt ampere mencakup mayoritas rumah tangga di Indonesia, sehingga kebijakan ini memiliki cakupan yang luas.
Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, beban fiskal. Subsidi ini meningkatkan pengeluaran pemerintah yang dapat membebani anggaran negara, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, ada efek jangka pendeknya, yaitu diskon listrik hanya berlaku selama 2 bulan, sehingga dampaknya mungkin bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengatasi tekanan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada tanggapan dari beberapa ahli dan masyarakat. Menurut pandangan ahli, beberapa pakar ekonomi menilai bahwa meskipun diskon ini dapat meringankan beban masyarakat dalam jangka pendek, durasi yang hanya 2 bulan mungkin tidak cukup untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mereka menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan perpanjangan atau tambahan stimulus lain untuk memastikan pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Selanjutnya ada respon dari masyarakat. Sebagian masyarakat menyambut baik kebijakan ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan, terutama setelah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Namun ada juga yang merasa bahwa diskon ini tidak cukup signifikan atau terlalu singkat untuk benar-benar meringankan beban ekonomi mereka. Sedangkan menurut aktivis lingkungan, kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran akan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan, kebijakan diskon 50% diskon listrik 50% ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi dan meringankan beban masyarakat. Namun efektivitasnya dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli serta masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset sebesar Rp500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahun akan diberi pembebasan PPh sebesar 0%. Pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5% untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak dan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kriteria UMKM yang dapat memanfaatkan PPh final sebesar 0,5% yaitu wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, serta wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komaniter, firma, atau perseroan terbatas. Untuk mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh final 0,5%, yaitu pemotong dan pemungut melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan. Pemotong atau pemungut menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Selanjutnya saya akan menganalisis kebijakan ini berdasarkan teori ekonomi. Yang pertama ada teori inklusi keuangan. Penurunan tarif pajak bagi UMKM bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil dalam sistem perpajakan formal. Menurut teori ini, kemudahan akses dan beban administrasi yang ringan akan mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Yang kedua ada teori insentif ekonomi. Tarif PPh final 0,5% memberikan insentif kepada UMKM untuk menjalankan bisnis secara legal dan melaporkan pendapatan mereka. Insentif ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto. Yang ketiga ada teori kurva Laffer, yaitu menurunkan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, seperti yang dijelaskan dalam kurva Laffer. Dengan tarif pajak yang rendah, wajib pajak cenderung lebih patuh, yang dapat meningkatkan basis pajak secara keseluruhan. Menurut data, setelah penerapan kebijakan ini terhadap peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat sebesar kurang lebih 40% atau 4.000 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 tercatat 1 juta pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang sama, diharapkan wajib pajak UMKM pada akhir tahun 2025 dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha.
Untuk jangka waktu pengenaan tarif, tarif PPh final 0,5% ini dikenakan dengan jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komaniter atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Kebijakan pemerintah ini tentunya diiringi dengan dampak positif serta dampak negatif. Untuk dampak positif, peningkatan partisipasi UMKM setelah kebijakan diterapkan, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar meningkat signifikan. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan pertumbuhan wajib pajak UMKM aktif sebesar 10 hingga 15% per tahun sejak kebijakan ini diterapkan. Untuk daya saing UMKM, tarif pajak yang rendah memberikan ruang bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, terutama di pasar domestik. Untuk dampak negatif, potensi hilangnya penerimaan pajak jangka pendek. Dengan menurunkan tarif pajak, pemerintah kehilangan potensi penerimaan jangka pendek, meskipun hal ini diharapkan kompensasi oleh peningkatan basis pajak jangka panjang dan ketergantungan pada omset. Kebijakan PPh final 0,5% hanya berdasarkan omset, tanpa mempertimbangkan tingkat profitabilitas, yang mungkin memberatkan pelaku usaha dengan margin keuntungan yang kecil. Selanjutnya, kebijakan ini tentunya menuai tanggapan dari beberapa ahli serta masyarakat. Beberapa pandangan ahli menilai bahwa penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tarif berdasarkan omset tanpa mempertimbangkan profitabilitas usaha dapat memberatkan UMKM dengan margin keuntungan yang lebih tipis. Dan respon masyarakat, sebagian pelaku UMKM menyambut baik kebijakan ini karena memberikan keringanan beban pajak dan mendorong formalitas usaha. Namun ada kekhawatiran mengenai batas waktu penerapan tarif ini. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengusulkan agar tarif PPh final 0,5% untuk UMKM berlaku tanpa batas waktu, untuk memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi pelaku usaha kecil. Dari sini dapat kita lihat bahwa penerapan tarif 0,5% PPh final bagi UMKM merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak dan mempermudah pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun kebijakan ini telah meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM, terdapat berbagai pandangan mengenai efektivitas serta keberlanjutan tarif ini. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan kepatuhan pajak dan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara optimal. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai pembagian beras 10 kg untuk 16 juta keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga kepada 16 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama periode Januari hingga Februari tahun 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi 12%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga penerima manfaat dan menjaga ketahanan pangan nasional. Serta bantuan ini diharapkan dapat membantu 16 juta keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, efektivitasnya bergantung pada distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Selanjutnya, saya akan menganalisis kebijakan ini melalui beberapa teori ekonomi. Yang pertama, ada teori redistribusi pendapatan. Kebijakan ini sejalan dengan teori redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui transfer bantuan dari pemerintah kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Redistribusi ini membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang berpendapatan rendah. Kedua, ada teori ketahanan pangan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, ketahanan pangan melibatkan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kebijakan pembagian beras ini langsung menargetkan aspek aksesibilitas pangan untuk masyarakat yang rentan. Yang ketiga, ada teori multiplier effect. Program ini dapat menciptakan efek berantai di sektor ekonomi. Dengan meningkatkan konsumsi pangan, pemerintah secara tidak langsung mendorong permintaan pada sektor pertanian dan distribusi logistik.
Menurut data Badan Pangan Nasional, program ini menyasar 16 juta KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras per bulan yang didistribusikan melalui Bulog. Untuk stabilisasi harga beras, data dari Perum Bulog menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menekan lonjakan harga beras di pasar, yang sebelumnya meningkat akibat gangguan pasokan global dan perubahan iklim. Program serupa juga terjadi pada tahun 2020 atau yang kita sebut dengan bantuan sosial beras. Dilaporkan berhasil menurunkan angka kerawanan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan keluarga miskin hingga 15%. Tentunya ada dampak positif serta dampak negatif dari kebijakan ini. Yang pertama ada dampak positif, yaitu mengurangi kerawanan pangan. Bantuan beras langsung membantu keluarga miskin yang rentan terhadap kelaparan atau kurang gizi, khususnya di daerah pedesaan. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan daya beli. Dengan kebutuhan beras yang terpenuhi, rumah tangga memiliki lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, serta kesehatan. Dampak positif yang ketiga yaitu stabilisasi harga beras. Program ini membantu mengelola pasokan beras di pasar, sehingga mengurangi tekanan inflasi pada harga pangan. Untuk dampak negatif, yang pertama ada dari beban anggaran. Program ini membutuhkan alokasi anggaran yang besar, yang dapat menambah beban fiskal negara, terutama jika tidak disertai dengan pengelolaan yang efisien. Dampak negatif yang kedua yaitu ketergantungan bantuan. Jika program ini berlangsung terus-menerus tanpa strategi exit plan, masyarakat berpotensi menjadi tergantung pada bantuan pemerintah. Dampak negatif yang ketiga yaitu tantangan distribusi. Distribusi bantuan yang tidak merata atau ketidaktepatan sasaran dapat mengurangi efektivitas program ini. Tentunya dengan kebijakan ini menuai berbagai respon dari beberapa ahli serta masyarakat. Menurut beberapa pakar ekonomi, mereka menilai bahwa bantuan beras ini dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan PPN dan inflasi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa bantuan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktural kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, sebagian masyarakat menyambut baik bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi mereka. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa bantuan ini tidak akan cukup untuk menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya akibat inflasi serta kenaikan PPN. Dapat kita lihat bahwa penyaluran bantuan beras sebesar 10 kg untuk 16 juta keluarga di Indonesia ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam dampak negatif dari kenaikan PPN dan inflasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun bantuan ini dapat memberikan keringanan sementara, namun diperlukan kebijakan tambahan yang lebih menyeluruh untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai mobil listrik dan PPN rumah diskon hingga 100%. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan berbagai insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan adopsi kendaraan listrik. Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah akan melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar dengan rincian diskon sebesar 100% untuk bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2025 dan 50% untuk bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2025. Selanjutnya saya akan menganalisis kebijakan ini berdasarkan teori ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi hijau atau green economy. Kebijakan mobil listrik mendukung prinsip ekonomi hijau, di mana menekankan keberlanjutan dan pengurangan dampak negatif lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan. Subsidi kendaraan listrik mendorong adopsi teknologi di masyarakat. Kedua ada teori permintaan dan penawaran. Diskon PPN untuk rumah menurunkan harga efektif properti sehingga meningkatkan permintaan di sektor perumahan. Insentif ini juga mendorong pengembang untuk menyediakan lebih banyak stok properti. Yang ketiga ada teori multiplier effect.
Kedua kebijakan ini berpotensi menciptakan efek berantai. Mobil listrik memacu pertumbuhan sektor energi terbarukan dan manufaktur, sementara diskon PPN untuk rumah mendukung sektor properti, konstruksi, dan jasa pendukung. Dengan memberikan diskon PPN dan insentif pajak lainnya, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk properti dan kendaraan listrik, mendorong pertumbuhan industri properti dan otomotif, khususnya kendaraan listrik, serta mengurangi emisi karbon dengan mempercepat adopsi kendaraan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang insentif pajak untuk mobil listrik. Kementerian Keuangan tahun 2022 melanjutkan bahwa diskon PPN rumah dapat meningkatkan penjualan perumahan sebesar 10 hingga 15%. Serta ada data dari Gaikindo pada tahun 2022, penjualan mobil listrik meningkat sebesar 50% setelah kebijakan insentif pajak. Selanjutnya, mengenai kebijakan ini tentunya membawa dampak positif serta dampak negatif. Pertama, dapat kita lihat dari mobil listrik, yaitu dampak positifnya pengurangan emisi karbon, di mana mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ada pertumbuhan industri EV. Kebijakan ini menarik investasi asing dan lokal di sektor manufaktur EV dan baterai, seperti proyek investasi dari perusahaan seperti Hyundai dan LG Energy Solution. Serta dampak positif lainnya yaitu efisiensi energi, di mana kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi sehingga mendukung diversifikasi energi nasional. Ada juga dampak negatif dari kebijakan ini, yaitu beban fiskal. Subsidi kendaraan listrik memerlukan anggaran negara yang signifikan, yang dapat menjadi beban jika adopsi pasar tidak sesuai target. Ada juga ketimpangan akses. Kendaraan listrik masih dianggap mahal untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga manfaat kebijakan ini lebih dirasakan oleh golongan masyarakat menengah ke atas. Selanjutnya kita melihat dampak positif dan dampak negatif dari diskon PPN 100% untuk rumah. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu dalam peningkatan penjualan properti. Insentif ini memicu lonjakan penjualan rumah tapak dan rumah susun, terutama di kalangan pembeli pertama. Data menunjukkan peningkatan penjualan properti hingga 30% saat kebijakan serupa diterapkan pada tahun 2023. Dampak positif yang dapat kita lihat dari pemulihan ekonomi, yaitu sektor properti merupakan penggerak ekonomi dengan kontribusi terhadap lapangan kerja dan pendapatan pajak daerah. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu kita lihat dari ketimpangan sosial. Insentif ini cenderung lebih menguntungkan pengembang besar dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Serta ada dampak negatif dari efek jangka pendeknya, yaitu kebijakan ini hanya memberikan dukungan sementara, sehingga perlu didukung oleh strategi jangka panjang untuk stabilisasi pasar properti. Hal ini tentunya menuai respon dari berbagai ahli serta masyarakat di Indonesia. Beberapa ekonom menilai bahwa diskon PPN sebesar 100% untuk rumah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar properti. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan perlu diikuti dengan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sektor properti. Pakar industri otomotif menyambut baik insentif pajak ini untuk mobil listrik, dengan harapan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Namun, mereka juga menekankan kepentingnya pengembangan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya, untuk memastikan keberhasilan program ini. Sedangkan menurut sebagian masyarakat, mereka terbantu dengan adanya diskon PPN sebesar 100% untuk pembelian rumah, yang membuat harga properti menjadi lebih terjangkau. Namun ada juga yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat memicu spekulasi harga di pasar properti. Masyarakat yang tertarik dengan kendaraan listrik menyambut positif insentif pajak ini, karena dapat menurunkan harga mobil listrik yang sebelumnya dianggap mahal. Namun khawatiran terkait ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan daya tahan baterai masih menjadi pertimbangan. Dapat kita lihat bahwa kebijakan diskon PPN sebesar 100% untuk pembelian rumah dan insentif pajak untuk mobil listrik ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan adopsi kendaraan yang ramah lingkungan. Meskipun mendapatkan respons positif, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta dukungan infrastruktur yang memadai.
Teman-teman sekalian, dapat kita rangkum bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kebijakan tersebut mencakup yang pertama, kenaikan PPN menjadi 12%, diskon listrik sebesar 50%, PPh final 0,5% untuk UMKM, pembagian beras 10 kg untuk 16 juta keluarga Indonesia, serta mobil listrik dan diskon PPN rumah 100%. Jadi, kelima kebijakan ini dirancang dengan tujuan yang baik, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai sektor perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu efisiensi implementasi. Semua kebijakan membutuhkan pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan bebas dari hambatan administratif atau distribusi. Yang kedua, faktor keberlanjutan kebijakan. Kebijakan sementara seperti subsidi dan diskon perlu didukung oleh strategi jangka panjang untuk menciptakan perubahan struktural yang lebih besar. Yang ketiga, ada faktor pengurangan ketimpangan. Penting untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok yang paling rentan. Dan faktor yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi. Pemerintah harus secara aktif memantau dampak kebijakan ini dan mengevaluasi keberhasilannya untuk memastikan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Teman-teman sekalian, dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, saya berharap bahwa kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia, mendukung pembangunan nasional, serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Sebagai mahasiswa yang berpikir kritis, kita perlu memantau serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.